menjadikan dirimu selain aku dan ibumu menjadi sesembahan mereka. Berarti di situ ada konsep Tuhannya Allah, Nabi Isa dan ibunya Maryam. Ini membantah Kristen yang mana? Kalau Kristen yang Trinitas ini, mereka percaya Tuhannya itu adalah 3 pribadi, satu hakikat, Bapa atau Allah mereka sebutnya, Putra atau Yesus, dan Roh Kudus, bukan Maryam gitu. Tapi yang di Quran surat Al-Maidah 116 ini ada Allah, ada Nabi Isa, ada Maryam. Orang Kristen akan bertanya, yang Trinitas ini akan bertanya, itu Quran nggak paham Trinitas katanya. Kenapa Trinitas di situ disebutnya Allah? Wa'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa berada di masjid apa tadi? Mahabatul Mukminin, Masya Allah. Ya, ditemani dengan ketua DKM, saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu di sini semuanya. Gak ada ibu-ibu ya Pak? Gak ada ibu-ibu? Ibu-ibu nanti Pak. Oh, ibu-ibu nanti. Berarti ini bapak-bapak semua ya, Masya Allah. Alhamdulillah, seperti yang tadi sudah dikenalkan oleh ketua DKM, saya adalah mantan kafir karena saya baru kembali ke Islam tahun 2014. Kenapa saya sebut kembali ke Islam? Karena kita semua dulu lahir fitrah, ya. Fitrah artinya Muslim. Muslim artinya orang yang berserah diri kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, kepada kehendak pencipta kita. Jadi setiap bayi yang lahir semuanya fitrah, aslinya mereka adalah Muslim, termasuk kita semua. Tapi ketika nanti orang itu bisa menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, itu karena orang tuanya, ya. Tapi ketika nanti orang itu nanti mendengar Islam, menerima Islam, bahkan dia sampai memeluk Islam, artinya orang itu sebenarnya tidak pindah agama, tapi orang itu sebenarnya kembali ke fitrahnya atau kembali ke Islam, ya. Alhamdulillah saya mengucapkan 2 kalimat syahadat tanggal 25 Juli tahun 2014, dan alhamdulillah sekarang saya diberi kesempatan, diizinkan Allah Subhanahu wa taala ikut berdakwah untuk bisa mengajak orang kembali ke fitrah. Saya mendirikan sebuah yayasan, yaitu yayasan yang bernama Garda Mu'alaf Indonesia, berdiri tahun 2024, tepatnya tanggal 22 Mei 2024, dan qadarullah sampai hari ini sudah ada kira-kira lebih dari 700 orang kembali ke Islam melalui yayasan kami. Yayasan kami juga membina mereka yang masuk Islam dengan cara, contoh misalnya kalau yang ikhwan kami sunatkan gratis, dan mereka tidak perlu datang ke klinik, tapi kita yang kirim dokter ke rumah supaya bisa sunat di rumah. Juga untuk yang ikhwan dan akhwat, kita kirim guru-guru privat ke rumah mereka masing-masing, ya. Ini cara kami membina mereka, karena kalau kita undang mereka datang ke tempat, kita berikan kajian tentang Islam dan sebagainya, itu tidak bisa optimal, tidak bisa semuanya datang dalam waktu bersamaan karena satu dan lain hal. Maka kami minta mereka yang menentukan jadwal sendiri untuk belajar Islam di tempat yang mereka mau, di hari yang mereka mau, dan di waktu yang mereka bisa. Jadi kita yang mengirim guru privat masing-masing ke rumah mu'alaf-mu'alaf itu dan mengajari mereka dari mulai niat, wudhu, sholat, hingga bisa baca Quran. Itu yang kami lakukan, dan alhamdulillah kami juga sudah melakukan beberapa kegiatan, termasuk membuat event Fitrah Fest, mengajak orang untuk masuk Islam. Juga kami tahun lalu mendatangkan Dr. Zakir Naik, yang mana saya dulu sebelum masuk Islam juga menonton video-videonya Dr. Zakir Naik, gitu ya. Jadi kalau diceritakan kronologinya saya masuk Islam, mungkin Bapak Ibu bisa menonton di YouTube. Tapi yang ingin sekarang saya bagikan kepada Bapak-bapak di sini adalah bagaimana kita menjaga iman dan akidah kita, juga keluarga kita, kerabat kita, dari upaya-upaya pendangkalan akidah dan juga upaya-upaya pemurtatan. Mungkin kita melihat bahwa di Indonesia ada 6 agama, ya, satu dengan kepercayaan.
Dari 6 agama yang diakui di Indonesia ini, ada 2 agama yang menjadi agama misi. Artinya agama misi apa? Mengajak orang lain untuk masuk agama itu, ya. Yang pertama Islam. Islam agama misi bukan? Agama misi. Kita juga mengajak orang masuk Islam. Yang kedua agama Kristen. Agama Kristen ini maksudnya Katolik dan Protestan, ya. Bedanya kalau Kristen dan Protestan itu mereka mengajak orang masuk Islam, masuk Kristen, itu mereka memang diperintahkan untuk mengajak kita masuk agama mereka, karena mereka di kitabnya ada ayat yang berbunyi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, itu perintahnya. Ya, itu yang disebut dengan amanat agung oleh mereka untuk mengajak orang masuk agama mereka. Di Islam bedanya dengan mereka, kita diperintahkan hanya untuk menyampaikan walaupun hanya 1 ayat. Tapi di Islam kita mengenal la ikraha fiddin, kita juga mengenal lakum dinukum waliyadin. Itu bedanya, ya. Jadi kalau di Kristen, kalau dibilang baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kalau belum dibaptis kan belum selesai urusannya. Nah, itu bedanya, ya. Belum, tidak ada yang namanya lakum dinukum waliyadin, nggak ada di agama mereka. Nah, saya memang mempelajari kitab-kitab mereka sebelum saya masuk Islam. Bahkan setelah saya masuk Islam, setelah bergabung dengan yayasan, saya pun masih belajar sampai sekarang. Tujuan kita belajar ini apa? Seperti yang tadi saya katakan, untuk menjaga iman dan akidah umat Islam dari upaya pemurtadan. Ilmu yang saya pelajari ini mungkin memang kalau dicari di universitas nggak ada, ya. Di universitas khususnya kalau yang mungkin universitas yang ilmu Islam, yang bisa kita temuin paling usuluddin atau studi agama-agama, ya. Kenapa saya tetap belajar kristologi ini? Karena ternyata di kalangan Kristen sendiri, khususnya di sekolah tinggi teologi, ya. Jadi Kristen juga punya sekolah tinggi teologi mereka. Di dalam sekolah tinggi teologi mereka, mereka juga belajar ilmu yang namanya ilmu Islamologi. Islamologi adalah ilmu seluk-beluk Islam. Dan juga di sekolah tinggi teologi mereka, itu mereka juga mempersyaratkan mahasiswa-mahasiswanya kalau mau lulus dengan mudah, mereka harus bisa memurtadkan sekian orang. Beda sekolah tinggi, beda-beda syaratnya, ya. Ada yang 3, ada yang 5, bahkan ada yang sampai 20. Sekarang saya punya satu musrif di rumah Quran kita, itu dia lulusan STT di Kota Malang. Dulunya sebelum dia lulus, dia memurtadkan 20 orang untuk masuk agama Kristen, ya. Sekarang jadi musrif rumah Quran, ya, alhamdulillah. Itu yang memang kita bisa bicara karena ada buktinya, gitu, ya. Semuanya itu ada buktinya. Jadi kenapa saya kemana-mana bawa kitab ini? Karena memang kitab ini, kitab-kitab mereka ini yang sudah saya kumpulkan, ini yang bisa menjadi senjata kita untuk berdakwah kristologi. Jadi kristologi itu apa? Kristologi itu adalah ilmu, salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang posisi Yesus Kristus atau yang kita kenal dengan Nabi Isa alaihissalam di dalam agama Kristen. Kenapa kita perlu mempelajari? Tadi saya sudah jelaskan. Dan bagaimana kita mempelajari? Dengan mempelajari kitab-kitab mereka. Tentu saja di dalam sebuah agama itu pasti ada yang namanya konsep ketuhanan, konsep keselamatan, dan konsep peribadatan, ya. Setiap agama yang sudah diakui di Indonesia pasti mereka punya. Kami di yayasan mengkhususkan diri kepada kedua atau sebenarnya 2 lah. Ya, kalau peribadatan ini tidak terlalu urgent, tapi yang paling penting adalah konsep ketuhanan dan konsep keselamatan. Ya, kita di Islam mengenal istilah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Selain itu, untuk selamat masuk jannah, kita juga mengenal konsep yang disebut dengan beriman, bertobat, dan beramal soleh. Nah, semua ayat-ayatnya ada dalam Quran. Bagaimana dengan agama Kristen itu? Agama Kristen, konsep ketuhanannya ternyata terpecah menjadi beberapa aliran. Ada aliran Kristen yang mengenal istilah Trinitas. Ada yang pernah dengar, Pak, Trinitas? Tahu, ya? Bapa Tuhan, Putra Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Paham, Pak? Ada yang paham?
Bapa Tuhan, Putra Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Pusing nggak Pak? Ya, ini yang Trinitas. Nanti bilang lagi Bapa Maha Kuasa, Putra Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa, tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi 1 Maha Kuasa. Ada yang perlu minum obat nggak? Pusing gitu ya. Itu yang disebut dengan kelompok Kristen Trinitas. Yang kedua, ada Kristen yang tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Kalau yang Trinitas tadi menyembah Yesus sebagai Tuhan, ada kelompok Kristen yang tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Ini disebut dengan kelompok Unitarian. Ya, kalau yang Trinitas tadi ada Katolik, Protestan, Ortodok. Kalau yang Unitarian ini di bawahnya yang kita kenal itu mungkin bapak-bapak pernah mendengar Kristen Saksi Yehova. Pernah dengar Pak? Saksi Yehova? Saksi Yehova itu yang justru paling banyak ketok-ketok pintu rumah orang Islam. Bahkan mereka juga ketok-ketok pintu rumah orang Kristen untuk ikut kelompok mereka. Tapi yang Trinitas juga melakukan gitu, ya. Tapi yang paling rajin justru yang Saksi Yehova. Yang terakhir ada Kristen yang disebut dengan oneness. Oneness itu kesatuan. Kesatuan apa? Mereka menyembah Yesus itu sebagai Tuhan Bapa, juga sebagai Yesus juga satu pribadi, bukan 3 pribadi seperti Trinitas. Kalau Trinitas mereka mengatakan 3 pribadi, 1 hakikat. Kalau yang oneness 1 hakikat, 1 pribadi. Ya, jadi Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa. Nah, ketiga kelompok ini, yang oneness dan Trinitas ini yang sudah dibantah oleh Quran. Di Quran surat Al-Maidah ayat ke-72 membantah Kristen yang oneness. Ya, telah kafirlah orang yang mengatakan Allah adalah Isa putra Maryam. Yang Trinitas dibantah oleh Quran juga surat Al-Maidah ayat selanjutnya ayat ke-73. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah salah satu dari 3. Tapi di luar ini ada Quran surat Al-Maidah juga, surat yang sama, ayat ke-116, di mana insya Allah nanti Allah akan bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah kamu pernah menjadikan dirimu selain aku dan ibumu menjadi sesembahan mereka? Berarti di situ ada konsep Tuhannya Allah, Nabi Isa dan ibunya Maryam. Ini membantah Kristen yang mana? Kalau Kristen yang Trinitas ini, mereka percaya Tuhannya itu adalah 3 pribadi, 1 hakikat, Bapa atau Allah mereka sebutnya, Putra atau Yesus, dan Roh Kudus, bukan Maryam gitu. Tapi yang di Quran surat Al-Maidah 116 ini ada Allah, ada Nabi Isa, ada Maryam. Orang Kristen akan bertanya, yang Trinitas ini akan bertanya, itu Quran nggak paham Trinitas? Kenapa Trinitas di situ disebutnya Allah, Nabi Isa dan Maryam, bukan Roh Kudus? Gitu. Padahal di Kristen itu Bapa, Putra, Roh Kudus. Gimana kira-kira? Mereka bilang Quran salah gitu. Karena Quran nggak paham Trinitas itu. Trinitas itu Bapa, Putra dan Roh Kudus, bukan Bapa, Putra dan Maryam gitu. Gimana dong jawab? Pernah dengar begini Pak? Pernah dengar ditanya begitu? Pernah? Belum pernah? Kalau ditanya sama misionaris gitu gimana Pak jawabnya Pak? Misalnya ketemu di warung kopi gitu sama misionaris, dikasih ayat Quran surat Al-Maidah, terus mereka bertanya gitu, gimana kita sebagai orang Islam jawabnya? Padahal yang kita kenal sekarang Kristen Trinitas, Unitarian, dan Oneness. Tidak ada yang menyembah Maria di sini gitu. Ternyata bukan Quran nggak paham. Di abad keempat, ya, pertengahan abad 4, ada orang-orang Kristen malah di Arab yang menyembah Maria sebagai Tuhan selain Nabi Isa dan Allah SWT. Ternyata ada zaman dulunya, sebelum Quran diturunkan malah. Jadi salah nggak Qurannya? Enggak, karena di abad 4 ada Kristen di Arab yang menyembah Maria sebagai Tuhan selain Nabi Isa dan Allah. Kelompok Kristen itu namanya Koliridianisme. Orang Kristen belum tentu tahu tuh ada Koliridianisme. Makanya dulu di abad 4 juga, di abad 5 tahun 431 Masehi, Kristen yang berkuasa pada saat itu sampai bikin konsili. Konsili tahu apa? Konsili Pak. Tahu apa konsili Pak? Muktamar. Kalau orang Islam tahunya muktamar ya. Bahasa mereka sebut konsili gitu. Abad 5 tahun 431 Masehi di kota Efesus, mereka sampai bikin konsili menyatakan bahwa Maria bukan Tuhan.
tapi Maria adalah Theotokos, Bunda pengantar Tuhan ke bumi. Untuk apa? Untuk juga menyatakan kelompok yang menyembah Maria itu sesat gitu. Nah, jadi Qurannya nggak salah. Qurannya mengetahui ada Kristen, ada yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Nah ya, jadi semua konsep ketuhanan dalam Kristen Allah SWT pasti tahu semua. Ya, jadi semuanya sudah dibantah sebenarnya. Nah, hal-hal seperti itu kalau kita nggak tahu memang beresiko. Ya, mungkin bapak-bapak di sini tahu, tapi bagaimana dengan istri kita, bagaimana dengan anak kita, bagaimana dengan kerabat kita, gitu. Misionaris-misionaris itu memang sengaja mencari muslim-muslim yang taat sholat. Mereka nggak nyari muslim-muslim yang tukang mabok, yang tukang judi, gitu enggak. Mereka ngelihat kalau muslim begitu azan langsung sholat, nah itu yang diincar Pak. Dan mereka itu punya beberapa tahapan ya untuk masuk ke dalam atau untuk mengajak orang, terutama orang Islam di Indonesia untuk masuk agama mereka. Mereka punya misi yang disebut dengan kontekstualisasi C1 sampai C6. Apa lagi itu Pak? Banyak amat gitu ya. Kontekstualisasi itu artinya mempraktekkan di lapangan ya. C1 itu apa? Mereka membuka gereja tapi masih dengan menggunakan bahasa asal. Misalnya mereka dari mana? Dari Belanda misalnya, mau buka gereja di sebuah tempat terpencil misalnya. Mereka buka gereja masih pakai bahasa asal atau bahasa Belanda misalnya. C2, mereka sudah menggunakan bahasa lokal. C3, mereka sudah menerima budaya dan tradisi lokal. C4, selain bahasa lokal, budaya tradisi lokal, mereka juga sudah mulai menerima budaya dan tradisi Islam. C5, mereka sudah berpenampilan seperti muslim. Sudah seperti Quakus di tampilannya. Tampilan udah kayak muslim. Ada yang pakai gamis, ada yang sudah memelihara jenggot, ada yang pakai kopiah dan sebagainya, tapi mereka belum ngaku Islam ya. Tapi mereka menggunakan istilah-istilah yang Islami gitu. C6, mereka sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Donitan, senang sekali ingin memberitahukan sebuah informasi yang heboh nih ya. Insya Allah mohon doanya, kami akan meluncing buku saya kedua yang berjudul Siapa Sebenarnya Yang Ingin Yesus Mati dalam Bible. Ini adalah sebuah kritik konsep keselamatan dalam kekristenan yang insya Allah akan kita launching pada tanggal 31 Mei 2026 bersamaan dengan Fitrah Fest 2.0 yang akan kita adakan di Masjid Raya Bintaro Jaya tanggal 31 Mei 2026 pukul 9 pagi hingga pukul 9 malam. Nah, buat para pemirsa yang ingin mendapatkan buku saya, jangan lupa datang ke MRBJ untuk mendapatkan harga khusus dari 100.000 mendapatkan harga 75.000 dan juga giveaway spesial dari Donitan. Ya, insya Allah saya juga akan tanda tangan di buku ini untuk kalian yang beli di MRBJ 31 Mei 2026. Juga ada di Tokopedia, Shopee, dan juga siapa yang mau pesan langsung ke Melisa juga boleh di nomor 0896 30 300 300. Jangan lupa, jangan ketinggalan, jangan kehabisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda mengaku Islam, berKTP Islam, berbusana Islam, dan menjalankan syariat Islam, tapi menyamar gitu. Nanti ada yang jadi dosen, ada yang jadi pejabat pemerintah dan sebagainya. Itu ada. Jadi 6 misi ini itu di seluruh dunia memang dijalankan. Ya, kita nggak pernah tahu siapa orang yang kita kenal, ternyata dia misionaris yang sedang menyamar jadi muslim. Nggak pernah tahu. Hati-hati semuanya. Ya. Dan itu zaman sekarang pun masih ada. Zaman dulu, ketika Belanda masih menjajah Indonesia, yang C6 ini juga pernah dijalankan. Ketika apa? Ketika Belanda sulit mengalahkan Aceh. Akhirnya mereka mengirim seseorang namanya Snok Purgronya. Pernah dengar Pak? Snok Purgronya sampai dikirim ke Arab Saudi belajar Islam, sampai naik haji katanya, belajar Quran, datang ke Indonesia, ganti nama jadi siapa? Abdul Ghafur. Malah mengajarkan Islam atau Quran kepada orang-orang Aceh. Setelah dia masuk Aceh, baru dia bisa ngirim informasi ke Belanda. Itu ya, sampai begitu gitu, sampai ke politik pun mereka bisa lakukan gitu.
Jadi bagaimana sekarang kita melindungi diri kita, keluarga kita, kerabat kita dari upaya-upaya pendangkalan akidah dan pemurtadan. Ya. Tadi kalau kita bicara tentang konsep ketuhanan dan konsep keselamatan, saya ingin mempersamakan persepsi dulu nih dengan bapak-bapak di sini nih, ya. Kita sering membaca di dalam Quran bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kitab Taurat, Zabur, Injil. Betul ya? Kepada Bani apa? Bani Israel. Betul? Kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Semuanya tiga-tiganya untuk Bani Israel. Tapi yang disebut dengan kata kitab, apakah itu harus berbentuk seperti buku atau mushaf? Kalau kata kitab bisa, ya. Kitab itu artinya bisa wahyu yang diberikan Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Tapi tidak harus berbentuk buku. Kitab memang artinya bisa wahyu yang dibukukan bisa. Tapi artinya juga bisa hukum, ketetapan, perintah, aturan kepada suatu kaum tertentu. Bapak-bapak pernah nggak membaca di dalam Quran atau di hadis yang sahih Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya menulis kitab Taurat? Pernah nggak Pak? Pernah baca? Nggak pernah? Nggak pernah kan? Pernah baca nggak bapak-bapak di Quran atau di hadis yang sahih Nabi Isa alaihissalam dan Hawariyun menulis kitab Injil? Pernah? Nggak ya? Bapak-bapak pernah baca nggak di Quran? Di Quran ya, bukan di hadis ya. Ada ayat kami yang menurunkan Taurat dan Injil dan kami pula yang menjaganya. Nggak pernah Pak? Yang ada Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Quran dan pasti Allah yang menjaganya. Jadi yang dijanjikan untuk dijaga hanya Quran. Yang Taurat, Zabur, Injil tidak pernah dijanjikan untuk dijaga kan? Betul Pak ya? Kalau begitu, menurut bapak-bapak nih, apakah yang dimaksud Taurat dan Injil ini apakah kitabnya orang Yahudi dan Kristen yang sekarang mereka pegang? Ini saya bawa nih. Oh, ada ini, ada ini. Izin minum dulu ya. Orang Yahudi juga punya kitab mereka, sebutannya Tanakh. Orang Kristen membuat kitab mereka, tulisannya kitab Taurat dan Zabur. Ya, mereka juga punya kitab mereka sendiri yang disebut dengan kitab Injil, kitab suci Injil. Menurut bapak-bapak nih, apakah yang dimaksud dengan kitab Taurat dan Injil itu yang ini yang dipegang sama Kristen ya? Bukan Pak ya? Alhamdulillah. Kalau dia bilang iya itu harus kita harus ajak ngopi itu kalau gitu ya. Jangan sampai kita berpikir kitab Taurat, kitab Injil yang dimaksud Quran itu ini gitu. Ya, memang masih ada pesan-pesan yang sama dengan Quran di sini masih ada. Saya berani sebut karena saya sudah pelajarin ayat-ayat yang sejalan dengan Quran masih ada. Tapi ceritanya kan jauh berbeda dengan apa yang diceritakan Quran. Gitu maksud saya. Pernah nggak bapak-bapak mendengar orang Kristen atau misionaris ngomong begini, Quran bapak-bapak tuh menjiplak Bible kan, menjiplak ini kan? Pernah dengar Pak? Belum pernah. Nah, bapak itu pernah tuh Pak. Nah, terus kenapa? Karena di Quran nama-nama nabinya itu banyak yang sama dengan di sini katanya. Ya, Adam ada, Nuh ada, Ibrahim ada atau Abraham ada, Lut ada, Daud ada, Salomo atau Sulaiman ada, Ayub ada, dan banyak nabi yang lain di Quran di sini ada. Berarti jiplak ini gitu. Gimana jawabnya Pak? Gimana? Gimana jawabnya Pak? Kalau kita nggak baca ini, kita sulit menjawabnya. Tapi kalau kita baca ini, saya kalau ditanya begitu Pak, malah saya cari orang Islam. Saya cari orang Islam depan orang Kristen. Saya pernah didatengin sama perempuan yang mengatakan begitu. Quran Kodoni itu jiplak Bible, 80% jiplak dari Bible. Ada orang Islam di dekat itu, di situ. Saya tanya orang Islamnya, kamu pernah nggak baca di Quran
Nabi Nuh alaihissalam mabuk anggur telanjang? Ya nggak pernah lah. Ya, Nabi Nuh alaihissalam pernah baca nggak Pak? Mabuk anggur telanjang? Nggak ada di Quran ya. Saya tanya lagi, pernah baca nggak di Quran Nabi Harun alaihissalam membuat patung sapi untuk disembah Bani Israel di Quran? Nggak ada. Di Quran bikin patung sapi siapa Pak? Samiri, bukan Nabi Harun. Ya, pernah nggak baca di Quran? Saya tanya lagi. Nabi Lut alaihissalam menghamili 2 anak perempuannya sendiri di Quran, ada nggak Pak? Nggak ada lah. Nauzubillah mujalik ya. Pernah baca lagi nggak di Quran? Nabi Daud alaihissalam berzina sama Binor. Tahu Binor Pak? Bini orang. Nah. Kok tahu ya Bapak ini? Binor. Ada nggak Pak di Quran begitu Pak? Nggak ada lah. Pernah baca nggak di Quran Nabi Sulaiman alaihissalam matinya musyrik, dalam keadaan musyrik? Nggak ada lah. Masa Nabi musyrik kan Pak? Pernah baca nggak Pak di Quran Nabi Ayub alaihissalam diuji Allah SWT dan menyebut Allah itu kejam gitu? Pernah Pak baca? Nggak ada. 6-6-nya itu di sini ada Pak ceritanya Pak. Ada cerita begitu di sini. Kalau di Quran nggak ada, di sini ada. Bagaimana ceritanya Quran menjiplak ini gitu maksudnya? Jawabannya begitu Pak. Telak nggak Pak kalau gitu? Telak kan jadinya kan? Bagaimana bisa bilang Quran menjiplak Bible kalau ceritanya di Bible nabinya bisa bermaksiat, di Quran nggak ada nabi yang maksiat. Di Quran, di Islam kita tahunya nabi itu maksum, ya kan, terbebas dari maksiat. Bagaimana bisa dibilang Quran jiplak ini kalau di sini ceritanya begitu? Belum lagi nanti di sini ada cerita anak nabi menggauli ibunya sendiri. Belum lagi nanti anak nabi menggauli menantunya sendiri. Bagaimana ceritanya gitu? Ya, kalau kita nggak mempelajari ini, bagaimana kita bisa menjawab tuduhan-tuduhan di luar Islam gitu? Tuduhan-tuduhan terhadap Islam. Jawabannya ini yang harus kita tahu gitu. Begitu juga di dalam kitab yang apa dibilang punya Kristen. Kalau ini sebenarnya ini bukan murni punya Kristen sebenarnya, ya. Tapi ini sebenarnya punya orang Yahudi. Ada kitab besar ini. Mungkin Pak. Nah ini. Ini kitabnya orang Yahudi. Namanya kitab Tanakh. Nah, kalau kita nggak paham gini-ginian nih, ini kitabnya orang Yahudi, namanya Tanakh. Ditulis dalam bahasa Ibrani seperti ini tulisannya. Tulisannya juga hampir mirip dengan tulisan Arab, ditulisnya dari kanan ke kiri, ya. Kitab ini singkatan. Tanakh itu singkatan. Singkatan apa? Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah itu yang disebut 5 kitab Musa, ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ini nggak usah dihafalin Pak, nggak perlu dihafalin ya. Nanti Nevi'im itu kitab nabi-nabi. Kitab nabi-nabi itu mereka mengenal ada nabi besar, nabi kecil. Nabi besar itu nanti ada Daniel, Yesaya, Yeremia, Yeskiel. Nabi kecil nanti ada Hagai, Habakuk, Ayub, Yunus dan sebagainya. Kalau yang Ketuvim itu tulisan-tulisan orang-orang bijak. Tulisan-tulisan di dalamnya ada Mazmur. Mazmur itu yang kita kenal sebutan dengan Zabur, ya, zikir-zikir daripada Nabi Daud alaihissalam. Tapi tidak ada syariatnya. Nanti ada lagi kitab Kidung Agung, Ratapan, Khotbah dan sebagainya. Tiga-tiganya dikumpulkan jadi satu, jadi Tanakh. Nah ini kitabnya orang Yahudi. Kitab ini disusun kira-kira abad 5 sebelum Masehi. Kemudian abad 3 sebelum Masehi diterjemahkan menjadi bahasa Yunani. Dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Baru di abad 4 Masehi, ya, berarti hampir 1 milenium, baru dijadikan sebagian daripada kitabnya Kristen. Jadi ini disebut perjanjian lama, ini perjanjian baru dijadikan satu. Tapi dari terjemahan gitu ya. Jadilah kitab Kristen baru abad 4 akhir abad 4 Masehi. Bayangin, Nabi Isa alaihissalam diperkirakan hidup di abad pertama Masehi. Kitabnya orang Kristen baru ada di abad 4 Masehi, hampir 400 tahun. Kalau Nabi Muhammad SAW setelah meninggal
berapa tahun Pak jadi mushaf Quran? Berapa tahun Pak? Ada yang tahu Pak? Nggak sampai 2 tahun. Pada zaman Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, sahabat-sahabat sudah menulis, ya kan? Sudah menulis. Dicek bacanya, benar nggak? Benar. Kalau benar bacanya, disimpan. Jadi ketika zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup, Quran sudah ditulis tapi masih terpencar-pencar, ya, oleh sahabat-sahabatnya. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, tidak sampai 2 tahun, ketika zaman Khalifah Abu Bakar, banyak hafiz Quran yang meninggal ketika perang Yamamah. Maka itu diusulkan oleh sahabat Umar bin Khattab untuk dituliskan atau dibuat dalam bentuk mushaf. Ya, tidak sampai 2 tahun sudah jadi, tapi cuma 1 salinan. Disimpan oleh anak perempuannya Umar bin Khattab, yaitu Hafsah, juga istri Nabi. Master itu yang nanti pada zaman Khalifah Utsman bin Affan juga dipakai sekali lagi untuk dibuatkan salinan-salinan yang lain gitu. Ya, jadi ketika zaman Utsman bin Affan, kalau anggaplah Khalifah Abu Bakar memerintah 2 tahun, Khalifah Umar bin Khattab memerintah 10 tahun, Khalifah Utsman bin Affan memerintah 13 tahun. Jadi ini total hanya 25 tahun. Tidak sampai 25 tahun, Quran sudah menjadi mushaf dan sudah disebarkan ke daerah-daerah yang dikuasai oleh Islam. Kristen hampir 400 tahun baru jadi kitabnya. Ya. Acara sampai jam 1, buat pertanyaannya kelihatan. Oh gitu, boleh. Oh, saya kira sampai jam 3. Oh, bukan ya? Baik, kalau gitu, itu yang bisa saya sampaikan tadi ya. Itu baru sekelumit gitu ya dari ilmu kristologi, di mana itu memang sangat berguna ketika kita berdialog atau berinteraksi atau bahkan berdebat dengan para saudara-saudara kita dari kalangan Kristen. Bahkan saya sendiri di yayasan dikasih tugas untuk apa? Untuk berdebat dengan pendeta minimal 2 kali dalam setahun. Sekali debat di tempat yang baik, kita semua yang bayarin. Sekali debat bisa habis biaya 70 sampai 80 juta. 2022 saya debat 2 kali, 23 2 kali, 24 2 kali. Tahun 2025 pendetanya pada nggak mau debat sama saya. 2026 saya masih nyari, belum dapat juga. Jadi ilmu ini memang tidak wajib bagi umat Islam, tapi boleh dikatakan ilmu yang fardu kifayah. Ya, fardu kifayah artinya apa? Ketika sudah ada yang menjalankan ya boleh. Umat Islam yang mau belajar boleh, asal akidah Islami sudah kuat. Ya, asal ilmu Islam sudah kuat boleh belajar. Nah, jadi sekarang kita buka sesi tanya jawab Pak ya. Nah, silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya bersama dengan teman-teman dari Lasnas Dewan Dawa insya Allah akan mengadakan acara kurban di Dusun Dua Rio, Desa Bone Marawa, Kecamatan Rio Pekava, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, tanggal 27 Mei 2026, yang mana di desa ini yang sudah menjadi binaan daripada Lasnas Dewan Dawa dengan 60 kakak, kira-kira 200 sampai 250 warga, insya Allah juga bisa merasakan daging sapi kurban ya. Selain itu ada program tambahan, yaitu program sembako untuk para mualaf sebesar 500.000 per kepala. Juga ada program pembangunan masjid sebesar 355 juta rupiah. Buat para donatur yang budiman, silakan yang ingin berpartisipasi untuk mendapatkan segala kebaikan bisa mengirimkan ke nomor rekening yang di bawah ini. Semoga kita semuanya dibalas dengan kebaikan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk top apa hala bersama Lasnas Dewan Dakwah. Sini. Ya, kita buka sesi pertanyaan. Waktu kita sampai jam 1. Singkat. Padat ya. Udah langsung. Ya. Selamat siang Kododi. Kodendi. Saya mau nanya kok. Kan kalau Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kodendi. Saya dulu Katolik Kodendi. Masya Allah, alhamdulillah. Silakan. Saya mau nanya kok. Soalnya kan di dalam kitab Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran kan semua menyebutkan satu Tuhan itu sama. Ya kan kok? Nah, kan di kitab Injil Perjanjian Baru itu kalau nggak salah banyak ayat itu nggak nyinggung Tuhan itu satu, tapi banyak
itu berbilang, ada yang bilang itu Tuhan Bapa, Anak, dan Tuhan Ibu. Nah terus kalau di perjanjian lama itu, kalau di Injil Ortodoks itu mereka terjemahan bahasa Arabnya itu kurang lebih begini kok. Aku adalah sebaik-baiknya Tuhan. Itu kalau nggak salah pasal Pesamul ayat 135 ayat 7. Nah sedangkan untuk Bani Israel nih kok, kan kitab Taurat itu katanya udah berubah 2 kali ya kok perjanjiannya, atau gimana? Berubah 2 kali. Udah, maksudnya di Taurat itu perjanjiannya udah berubah apa gimana Pak? Maksudnya kayak di zaman Nabi Muhammad tuh Taurat itu dirubah lagi, kayak ada ayat-ayat yang dihilangkan atau gimana? Soalnya saya pernah baca Taurat itu ada beberapa ayat kok yang nyebutin kepada Bani Israel itu kurang lebih begini kok. Shema Israel Eladonai. Itu Devarim ayat 1 itu seruan kepada Bani Israel bahwa itu Tuhan Allah itu Esa. Nah itu menurut Kodandi gimana? Sebagai saya kan mualaf, itu bagaimana saya itu menjaga iman ibu saya, menjaga iman saya terhadap ibu saya. Ibu saya Katolik kok, jadi sekeluarga kita Katolik semua. Masih tinggal sama orang tua? Masih satu atap. Satu atap, baik, alhamdulillah. Masuk Islam tahun berapa? Masuk Islam dulu kelas 1 SD kok. Oh, kelas 1 SD udah masuk Islam? Ikut-ikutan siapa? Dulu ada pesantren kok, jadi dulu ikut kiai juga. Oke, orang tua nggak masalah. Dulu memang sempat ada pertengkaran kok. Oke, baik. Gini, yang tadi Mas yang bilang ayat yang mengatakan Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Nah ya, itu ada di Ulangan pasal 6 ayat 4. Lengkapnya Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Artinya dengarlah hai bangsa Israel. Adonai itu kata ganti untuk nama Tuhan ya. Jadi artinya bisa Tuhan. Elohenu itu artinya sebenarnya bisa dikatakan apa ya? Eloh itu sama Allah tuh kurang lebih sama. Jadi terjemahannya orang Kristen, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tapi yang benar harusnya Allah Tuhan kita, Allah itu Esa harusnya benar ya. Terjemahannya ini memang suka-suka mereka. Ayat itu boleh dikatakan sama atau sejalan dengan Quran ya. Kita sering membaca, bahkan mungkin setiap sholat kita baca Qul huwallahu ahad. Ada kata ahad, ada kata ehad. Itu sama sebenarnya artinya. Ehad bahasa Ibrani, ahad bahasa Arab, artinya Esa ya. Nanti ada ayat lagi yang mengatakan bahwa Allah itu bukan manusia, Allah itu bukan anak manusia. Bilangan pasal 23 ayat 19. Sama nggak dengan lam yalid walam yulad? Sama ya. Dia Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini bilangnya Allah bukan manusia, Allah bukan anak manusia. Kan sama. Nanti ada lagi di Keluaran pasal 9 ayat 14. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan aku Allah nih di seluruh bumi. Sama nggak Pak dengan walam yakullahu kufuwan ahad? Sama. Nanti ada lagi 1 Raja-Raja 8:27. Langit yang mengatasi segala langit tidak dapat memuat Tuhan. Kita juga mengenal, kita sebutnya apa? Allahu Akbar. Ya kan? Banyak ayat di sini yang boleh dikatakan masih sama dengan Quran. Tetapi banyak juga di sini kontradiksi ya, perbedaan nama, angka, kronologi dan sebagainya. Bahkan ada penambahan, ada sisipan, bahkan ada pinjaman, Pak. Jadi antara kitab aja bisa pinjam gitu. Pinjam tapi nggak dibalik-balikin gitu, Pak. Ya. Yang terakhir ada ayat yang tidak asli. Nah, sekarang ibunya Katolik. Bawa handphone nggak? Nggak bawa kok. Pinjam handphone temennya, foto. Sekarang minta tolong masnya maju ke sini. Saya ingetin aja kok. Ini agak panjang, ingat semua nggak? Insya Allah. Kitab suci apa? Katolik. Tulisan ini apa? Tidak untuk, Pakai mic. tidak untuk diperdagangkan. Berarti bisa beli nggak di toko? Ini nggak bisa. Nggak bisa, di toko buku nggak bakal ada, apalagi di toko roti ya. Kitab suci Katolik dengan pengantar dan catatan lengkap, tolong baca yang 2009. Diterbitkan pada 2009, dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Percetakannya siapa? Percetakannya namanya Arnoldus ND. Nah, dicetak cuma 3.000 nih, ya.
Jadi di kitab ini itu ada ayat-ayat, ada catatan kakinya. Ya, ini ayat catatan kaki. Ayat catatan kaki. Di seluruh ayat ini yang mengajarkan tentang konsep Trinitas, ya. Ingat ini, yang mengajarkan tentang konsep Trinitas itu cuma ada satu ayat. Ayatnya itu ada di 1 Yohanes pasal 5 ayat ke-7 nih. Tolong bacain. Ayat 7. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian, yaitu di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Ya, oke, itu ayatnya menyebutkan ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan apa? Dan ketiganya satu. Ada catatan kaki di bawahnya. Ayat 7 sampai 8, kalimat di dalam surga sampai di bumi. Tolong baca bagian ayat ini apa? Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah yang paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tolong diulang pelan-pelan. Karenanya bagian ini pastilah tidak asli. Tidak asli, kata lainnya apa? Palsu. Palsu. Kasih lihat ibunya. Di foto kasih lihat ibunya. Foto. Aduh, nggak paham. Sama bawah, aduh. Kasih ibunya. Buat ibunya Islam. Ya, enggak, cuman buat kasih lihat aja foto. Ini aja. Dah, ya. Jadi begitu. Jadi kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen. Yang Kristen ini ngambil dari Yahudi itu dipakai sama Kristen, itu boleh dikatakan ya semuanya ada modifikasinya. Dan yang menulis kitabnya orang Yahudi ini juga bukan Nabi Musa alaihissalam, karena ini disusunnya abad 5 sebelum Masehi. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam hidupnya abad berapa? Tahu? Oh lupa. Kira-kira abad 15 sampai 14 sebelum Masehi. Berarti ada jarak kira-kira berapa? 1000 tahun. Yang ini paling banter ditulisnya, yang punya Kristen nih, paling banter ditulisnya antara kira-kira berapa ya? 30 sampai 65 tahun setelah Yesus dianggap tidak ada. Jadi kitabnya baru 400 tahun setelah Yesus tidak ada. Ya, dan tidak ada di sini yang ditulis oleh Yesus, tidak ada. Oleh murid-muridnya juga bukan. Nama-nama yang ditulis ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu hanya nama yang diberikan oleh pemuka-pemuka gerejanya di abad kedua. Ya, jadi ini bukan Injil yang dimaksud Quran, ini juga bukan Taurat yang dimaksud Quran. Ya, jawabannya gitu ya. Nanti kasih tahu di dalam kitabnya orang Katolik dan Kristen itu sudah ada ayat-ayat yang kontradiksi dan tidak asli, maka pasti tidak asli. Ya. Cukup menjawab ya. Ini ada pertanyaan titipan. Boleh. Ada pertanyaan titipan dari Ibu Elsi Damayanti. Pertanyaannya seperti ini kok. Awal ponakan perempuan nikah dengan cara Islam. Awalnya nih. Karena ada tekanan dari mertua, mereka masuk Kristen. Saat kedua mertua meninggal tahun 2025, awal mereka bimbang. Bulan Maret 2025 mereka masuk Islam. Agustus 2025 suaminya menikah tanpa sepengetahuan istri. Setelah dimediasi keluarga, dia mengaku karena sudah Islam dan di Islam boleh lebih dari satu istri. Istri pertama ikhlas dengan kejadian itu, tetapi tidak kembali ke istri kedua. Mereka bubar kembali ke keutuhan keluarga. Ternyata sekarang suaminya menekan istri pertama untuk kembali ke Kristen kalau dia tidak boleh berpoligami. Bagaimana caranya kok sebagai saudara menjelaskan agar mereka tetap di Islam? Karena keluarga besar dari istri pertama itu semua Islam dan ada keluarga yang sebagian juga dari pengurus Majelis Ulama Indonesia. Pertanyaannya itu gimana? Yang suaminya tadi itu keluarga Kristen. Iya. Waktu menikah masuk Islam. Tidak, dalam Islam kan boleh orang menikah lebih. Iya, ketika dia udah Islam
Yang diperbolehkan cuma yang laki-laki Pak, yang perempuan nggak boleh. Dan itu pun ada aturannya, ya kan Pak? Nggak cuma sembarangan langsung boleh menikah lagi gitu, enggak. Tapi harus ada bisa mengikuti syaratnya. Syaratnya di mana? Ada di surat An-Nisa ayat ketiga. Ya, maka nikahilah wanita mana saja yang kamu senangi. Boleh 2, boleh 3, boleh 4. Bukan 2 tambah 3 tambah 4 Pak ya, bukan ya. Maksimal 4 gitu ya. Tapi, nah ada syaratnya kan. Tapi jika kamu tidak bisa adil, nikahilah satu saja. Ada kalimat begitu Pak. Kalau tidak bisa adil, nikahilah satu saja. Ya. Agama yang lain Pak, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, ada nggak Pak di kitab-kitabnya? Nikahilah satu saja. Nggak ada Pak. Ya. Nah jadi maksud saya, kalau melihat kasus itu, berarti suaminya itu memang sudah punya modus. Nah, sudah ada modusnya ya. Dan itu banyak terjadi Pak ya. Karena memang dulu kita punya undang-undang pernikahan itu kan baru terbitnya di tahun 1974 ya. Ya, nomor 1 tahun 74. Memang kala itu sewaktu juga belum disosialisasi, memang masih banyak terjadi pernikahan beda agama. Dan belakangan ini juga masih terjadi, tapi dengan modusnya bagaimana? Yang laki-laki pura-pura masuk Islam, menikah, setelah punya anak 1 atau 2 atau 3, yang laki-lakinya kembali ke Kristen, ngancam istrinya. Kalau nggak mau ikut ke Kristen, bisa. Itu banyak begitu Pak. Ini kurang lebih ya modusnya hampir sama nih sebenarnya ini. Cuma dia dengan cara poligami gitu. Saya beberapa kali didatangi oleh orang atau orang-orang Islam yang begitu, yang punya kasus anak-anaknya murtad karena menikah. Terus saya kasih tahu kitab-kitabnya, ada yang kembali dan yang tidak. Tapi juga ada yang anak perempuannya tahu-tahu sudah hamil di luar nikah, hamilnya 6 bulan lagi. Calonnya Katolik, disuruh masuk Islam nggak boleh, nggak mau katanya. Saya ditanya bagaimana hukumnya. Loh, kalau tanya saya, kalau calonnya nggak mau masuk Islam, nggak usah nikah. Mending nggak usah nikah, biarin aja lahir tanpa bapak, tanpa suami, udah nggak apa-apa. Daripada dia harus masuk Katolik, itu kalau hukum Islam, gitu ya. Kalau yang sudah terlanjur menikah, buat istri-istri yang diancam oleh suaminya harus kembali ke Kristen kalau nggak mau pisah, kalau memang istri ini paham Islam, baca Quran dan sebagainya, insya Allah dia nggak akan ikut masuk Kristen. Ya, walaupun ekonomi sesulit bagaimanapun, tetap harus dipikirin apa? Akhirat. Duit sampai kapan sih? Istilahnya, ibaratnya ekonomi masih bisa diusahakan, tapi kalau sudah berpindah iman, sudah tidak menjadi orang beriman, ya sudah tidak akan dapat tempatnya Allah SWT gitu. Ya, itu yang memang sering terjadi Pak. Banyak juga ibu-ibu datang ke tempat saya, kok saya kasusnya begini-begini, oh iya sama. Terus pada waktu suami saya masuk Kristen lagi atau balik Kristen lagi, saya nggak mau masuk Kristen, saya masih Islam, tapi kami masih hidup sebagai suami istri, sudah punya anak, anaknya udah usia belasan tahun. Gimana ya kok? Saya bilang, ibu nikah udah berapa tahun? 17 tahun. Nah berarti setelah suaminya masuk Islam, selama itu ibu sudah berzina. Karena begitu ada suami istri, salah satu masuk atau murtad, secara Islam, hukum Islamnya pernikahannya sudah batal. Gitu. Saya harus tegas gitu apa adanya. Ya udah Bu, mohon maaf, berarti ibu selama ini sekian belas tahun sudah berzina. Tapi alhamdulillah ibu belum ikut agama suaminya. Sekarang bagaimana caranya? Yang penting bagaimana ibu menghindari zina itu. Ya lepas suaminya, atau kasih tantangan balik ke suaminya. Kalau nggak mau cerai, masuk Islam, gitu. Ya Pak ya? Siap. Ini kita memang harus tegas gitu. Kalau nggak tegas ya nanti bisa banyakkan ego di bawah. Ya Pak ya? Semoga menjawab pertanyaan Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kodonitan sebagai apologet Islam ya. Yang saya mau pertanyakan gini, kenapa kata-kata Islam itu masih sering dipakai di Kristen seperti Alkitab, itu kan namanya Al-Quran. Kedua, Ruhul Kudus. Padahal Bible yang sebelumnya menyebutkan bahwa
Ruhul Kudus itu kan Holy Spirit, ya kan? Satu, kedua, Allah masih dipakai. Kenapa bukan Yahweh atau Elohim? Cuma itu aja kok. Apa itu salah dari LAI? LAI. Baik. Ya, ini pertanyaan yang bagus, yang butuh jawabannya hampir 2 jam nih Pak. Saya singkat aja Pak ya, sesingkat-singkatnya. Penggunaan istilah-istilah Islam yang Islamiyah di dalam kitabnya mereka itu memang tujuan utamanya untuk mendekati dan menginjili orang Islam. Udah itu aja Pak jawabannya. Ya Pak ya. Kalau perinciannya nanti banyak sekali. Mohon maaf Pak, saya pakai. Nah, ini saya bawa buktinya nih. Jadi saya bisa ngomong begini karena ada bukti fisiknya. Yang Bapak tadi katakan betul Pak, ya. Di dalam kitab ini terbitan tahun 1949 ya Pak. Nah, di dalam kitab ini ada kata-kata Ka'bah, ada kata-kata masjid, ada kata-kata Assalamualaikum. Bahkan mereka menggunakan nama Tuhannya, bukan nama ya, julukan, sebutan dengan kata-kata Allah. Saya bacanya Allah Pak, karena di sini nggak ada tasdidnya Pak. Jadi saya bacanya Allah ya. Kalau kita bacanya Allah. Mereka memang sengaja menggunakan istilah-istilah Islami di dalam kitab mereka karena memang tujuan utamanya untuk mendekati dan menginjili orang Islam. Bahkan kalau yang dipegang sama jemaat Kristen sendiri Pak, yang dibaca oleh jemaat Kristen yang dibaca di gereja, mereka menggunakan kata Alkitab. Ya Pak ya. Tapi mereka juga bikin Injil. Kita sebagai orang Islam, saya yang sudah mempelajari Kristologi dan Quran, saya sangat menghimbau bapak-bapak jangan sebut kitab mereka Alkitab. Kenapa Pak? Karena Al-Quran kita nama lainnya juga Alkitab, betul nggak Pak? Zalikal kitabul la raib fi. Di Quran kita mengenal membaca Allah SWT memberikan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya Pak ya? Ada berapa Injil Pak di Quran? Cuma 1 untuk Nabi Isa kan. Di sini ada Injil Matius, Injil Lukas, Injil Markus, Injil Yohanes. Injilnya di sini ada 4 Pak. Kemudian 1 buku disebut Injil. Nah ini bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi saya juga mengajak bapak-bapak jangan sebut kitab ini Injil gitu Pak. Karena ini bukan Injil yang dimaksud Quran. Istilah-istilah itu terutama tentang kata Allah Pak ya di dalam kitab mereka nih Pak. Dulu saya pernah meneliti sebuah dokumen punya Belanda, di mana mereka sendiri di kalangan mereka sendiri Pak itu sampai punya istilahnya kalimat begini. Kalau kita mau menebang satu pohon itu yang besar, kita harus menebang dengan kampak yang gagang kampaknya berasal dari pohon itu. Paham nggak Pak maksudnya Pak? Nah, yang protes bukan cuma orang Islam Pak, orang Kristen pun yang punya denominasi lain juga sudah protes, bahkan sudah menuntut di pengadilan waktu itu beberapa tahun yang lalu. Yang menuntut itu orang Kristen juga, tapi yang tidak mau pakai kata Allah di dalam kitab mereka, sudah sampai di pengadilan, sudah sidang, sudah dipanggil saksi ahli, tapi akhirnya sama pengadilan di stop. Kenapa Pak? Karena yang menuntut ternyata masih perorangan, harusnya lembaga gitu. Ya, dari kalangan Islam sendiri kami juga punya pergerakan Pak, cuman memang jalannya terseok-seok. Jadi karena di Islam sendiri masih ada perbedaan pendapat Pak. Satu kalangan bilang nggak apa-apa pakai kata Allah karena itu bisa buat dakwah juga buat mereka. Yang satu lagi jangan pakai kata Allah karena itu dipakai untuk menginjili orang Islam gitu. Ya, jadi ini yang belum selesai Pak. Mohon doanya aja, mudah-mudahan umat Islam nanti bersatu untuk bisa memprotes atau menuntut untuk menghilangkan kata Allah itu dalam kitab mereka. Ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.